Pengungkapan kasus suap pejabat Bea Cukai pada Rabu 4 Februari 2026 awalnya tampak seperti kasus biasa. Ternyata kasus ini mengungkap peran para pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mereka diduga menerima suap 7 miliar rupiah tiap bulan. Kasus ini juga melibatkan salah satu perusahaan forwarder terbesar, yaitu Blue Ray Cargo. Mereka diduga sudah sejak lama menyuap pejabat Bea Cukai. Akibat suap itu, Blue Ray Cargo bisa meloloskan kontainernya di jalur hijau. Padahal peti kemas itu berisi barang-barang palsu yang terlarang masuk ke Indonesia. Siapa saja penikmat uang suap itu? Mari kita kupas perkaranya. Kita membahas laporan utama Tempo nih, kawan-kawan. Setelah sekian lama kita nggak menulis laporan utama, kita menulis laporan utama nih. Kali ini soal suap di Bea Cukai. Jadi KPK menggelar OTT ya, 4 Februari kemarin. Dan menangkap 6 orang. Tersangkanya ada penerima suapnya itu ada dari level direktur, kasubdit sampai kepala seksi. Dan pemberi suapnya adalah PT Torion Express Indonesia yang merek dagangnya Blue Ray Cargo. Kemudian ada pegawai Blue Ray, Andri dan Dedi Kurniawan. Nah memang OTT ini pertama, OTT ini kan berbarengan dengan dekat-dekatan dengan OTT pegawai pajak dan di PN Depok ya. Terus juga muncul pertanyaan kala itu, saya juga termasuk kan yang bertanya di grup kemarin. Coba teman-teman cari tahu di mana magnitudenya. Jadi kesannya kasusnya sebenarnya seperti ya seolah-olah biasa saja karena ini adalah suap dari perusahaan forwarder kepada petugas bea cukai agar barang-barang mereka dalam kontainer itu masuk ke jalur hijau yang harusnya jalur merah gitu. Nah ini sejak zaman saya reporter juga pernah nulis ini gitu. Banyak lah ya. Banyak kasus seperti ini. Nah, tapi setelah kita cari tahu, gali informasi dan segala macam, ternyata ada 2 nih yang menarik hati. Yang pertama adalah ternyata suapnya ini nilainya gede dan kemana-mana. Yang kedua ini terkait dengan Blue Ray Cargo. Jadi Blue Ray Cargo ini adalah salah satu perusahaan forwarder terbesar di Indonesia. Bahkan kemampuannya itu mereka sebulan tuh bisa 1.500 sampai 2.000 peti kemas dari segala macam penjuru dunia deh. Nah, Lani mungkin bisa ceritakan satu-satu dulu Lan. Oke. Soal keterkaitan. Jadi soal suapnya dulu deh Lan. Ya, kenapa kita akhirnya menentukan menjadi laporan utama dan memang suapnya memang gede banget ya ternyata. Silakan. Iya, jadi dari suap ini kayak yang tadi Abang bilang cukup besar untuk ukuran direktur ya. Direktur, kepala seksi, kasubdit dan kepala seksi. Jadi mereka itu diduga per bulan dapat jatah dari Blue Ray itu 7 miliar. Dari Blue Ray doang itu ya? Dari Blue Ray doang, atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kenapa sih kemudian pejabat Bea Cukai ini dapat jatah bulanan kayak gitulah? Itu karena mereka sudah membantu Blue Ray untuk meloloskan barang-barang yang mereka beli Bang, khususnya dari China ya, mayoritas mereka didatangkan dari China situ. Yang jadi masalah sih sebenarnya barang ini mungkin nggak bisa masuk Indonesia, karena bisa jadi itu barang KW, bisa jadi barang yang nggak tercatat ketika barang itu masuk ke Indonesia. Atau barang terlarang. Iya, nah cuman yang pejabat bea cukai ini yang mereka dapat 7 miliar per bulan, itu meloloskan ini aja gitu, masuk lewat jalur hijau. Iya. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa masuk, kan masuknya jalur merah dulu nih. Diperiksa segala macam. Kalau misalnya emang itu harusnya nggak bisa masuk, ya lo harus bayar uang lebih gitu. Tapi ini ketika masuk ke jalur hijau, ya udah nggak ada pemeriksaan apapun, lolos lah barang itu. Jalur hijau ini tepat jalur kontainer yang tanpa pemeriksaan gitu ya? Iya betul. Barangnya sederhananya udah dianggap aman lah ya udah kalian. Dan perusahaannya punya nama baik ya? Betul, rekam jejaknya baik, administrasinya juga udah oke. Nah itulah Bang yang akhirnya dilakukan oleh pejabat bea cukai ini. Sekarang udah jadi mantan pejabat bea cukai. Sampai akhirnya mereka bisa dapat gaji bulanan kali ya yang 7 miliar itu. Tunjangan, oh ya. Tukin. Nah, dari masyarakat. Itu hanya itu dari itu contoh masih kecil kan hitungannya. Kalau hitungannya dari tahun lalu loh mereka dapat 7 miliar. Kecil 7 miliar cuy.
Per bulan, Per Bang. bulan. Iya. Enggak, gua ngomong kecil kayaknya. Enggak, maksud gua begini. Itu kan di waktu di hari-hari OTT itu kan KPK kan menyebar juga tuh menggeledah berapa tempat dan ketemu duit ya. Iya, jadi salah satu yang digeledah itu kan safe house ya, Bang. Oh. Safe house yang Mereka punya safe house nih. punya safe house yang kemudian Hebat, disewa sama pejabat bea cukai ini. Nah, duit yang mereka dapat Daerah mana itulah safe house-nya biar kita tahu kita sebut harganya. tempatnya aja ya. Ah. Itu apartemen yang di kawasan Moi itu loh, di Jakut, Jakarta Utara. Mahal cuy. Jadi disewa safe house, dan itu pun gak cuma satu safe house. Ada Mungkin beberapa tower ya, berapa unit ya? ya berapa menara Ada itu. Kenapa? Kenapa Empat. banyak banget? 4 unit. Ya banyak uang. Empat unit Kenapa apartemen. banyak yang disewa? Itu Bang, karena mereka rutin Duitnya banyak, dapat Bang. rutin dapat duit, terus dapat logam mulia juga kan tuh Bang, sebenarnya nggak cuma duit. Itu kan sampai tersangka ini kan sampai nyewa 4 apartemen lah. Kenapa banyak banget ya? Itu diduganya nggak cukup Bang, jadi uang yang mereka dapat itu. Makanya mereka sampai harus menyewa banyak Untuk nyimpan duit saking banyak ini. nggak cuma uang Nggak ya. kebayangkan lo. Banyak apa? Kayak beban gober woy. Jadi kan duitnya itu itu kan yang ditemukan KPK ini ya dalam beberapa mata uang ya. Ada yen, ada SGD, USD, rupiah juga ada. Ada logam mulia juga Bang, 5 kiloan gitu lah. Ada satu lagi di daerah Jatinegara. Digeledah KPK ditemukan itu mata uang dolar Singapura. Ada juga. Itu dari salah satu tersangka yang pejabat bea cukai. Tapi itu bukan apartemen dia sebetulnya, itu apartemen dari istri yang tidak tercatat oleh negara gitu. Pada sebutnya itu ya. Nah, itulah ditemukan uang Singapura itu gitu. Kita ada tuh W inisialnya. Weh. Yang Wow. Wow. Enggak, aku masih kebayang tuh cuy, 4 apartemen ya kan, masih tempat nyimpen duit cuy. Ngeri kali orang. 40 M, Bang, 40 duitnya. M, ya. Tapi gini, Pep. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga kenapa akhirnya perusahaan kargo ini repot-repot membayar mereka gitu. Artinya kan sebenarnya untuk mendatangkan barang dari luar negeri ke Indonesia itu kan lewat kontainer itu kan nggak rumit ya urusannya. Iya. Dan modus yang dimain-mainkan itu kan ada hal tertentu ya. Mungkin Pep bisa jelaskan. Oke. Sebetulnya importir itu ya, mereka itu bisa aja ngurus sendiri. Bawa Bisa barang, sebenarnya. Bisa sebenarnya. Cuman teman-teman importir itu cerita ke kita juga lah ya, bahwa ngurus itu ribet gitu loh. Banyak banget itunya. Yang diisilah. Pada akhirnya mereka itu menggunakan ada namanya pengusaha pengurusan jasa kepabeanan PPJK. Maklar bukan? Enggak, ini kayak biro SIM gitu loh. Kita capek ngurus SIM ke Samsat, kita pakai aja gitu kan. Nah, mereka yang nanti administrasi gitu loh. Ngurus-ngurus ya. Importer sih cerita bahwa seringnya PPJK itu kan yang ngurus administrasi kepabeanan itu, jadi mereka kan nggak repot-repot lagi tuh. Iya. Seringnya memang walaupun nggak semua ya, PPJK ini juga dimiliki oleh forwarder itu. Nah, jadi bahkan PPJK ini seringnya itu pensiunan dari bea cukai yang di sana Iya. gitu. Ini Diduganya sama ya. berarti Sama kayak ini. orang pajak, nangkap pejabat pensiun, jadi konsultan pajak cuy. Pajak. Sama kayak ada tentara juga, ya kan? Setelah pensiun jadi konsultan militer, gue sama aja. Nah, Mau jadi apa cuy? Kita konsultan media. Konsultan militer. Konsultan komunikasi. Biar konsultan. Tapi udah bangkotan ya. Oke, lanjut, Pe. Lanjut. Nah, mau nggak mau akhirnya banyak yang pakai itu gitu kan. Nah, singkat cerita, ketika di bea cukai yang dijelasin Lani tadi kan ada jalur merah, jalur hijau. Itu diatur tuh di peraturan Menteri Keuangan. Perlu kita ketahui bahwa jalur merah itu bukan ke importirnya gitu, tapi ke dokumen. Dokumen ya sebenarnya. Dokumen, misalkan nih saya sering masukin barang, jadi udah terkenal track recordnya bersih. Tapi satu waktu masukin barang yang dinilai ini beresiko gitu kan, atau atas penilaian bea cukai, masuklah itu sekali itu di jalur Merah. merah gitu. Nah, inilah yang kemudian diutak-atik gitu, dipermainkan, diaturlah sistemnya sehingga forwarder barang-barang ya yang diangkut oleh forwarder Blu-ray Cargo ini dengan mudah gitu masuk ke jalur hijau. Artinya ya lolos tanpa pemeriksaan. Padahal di dalam kontainer itu ada
barang palsu, barang KW, baju KW nggak nih? Bukan. Iya, Sepatu itu KW tuh. Saja. Iya ya. Hasil dari Asik situ ini mah. ya kan. Asik coy kita. Makanya beli barang yang mereka aneh-aneh aja, jelas. Gue mah nggak KW, tapi thrifting. Enggak, ngomong soal tadi nyambung si Pep Febrian. Ini kan tadi lu sebagai orang yang pernah bergaul ya dengan mantan orang Blu-ray Kargo, ya kan. Coba bisa lu cerita nih. Mereka main barang apa aja sih dalam tanda kutip ya? Gitu. Nah, jadi Blu-ray ini dari dulu itu memang terkenal sebagai perusahaan forwarder spesialis untuk memasukkan beberapa barang. Itu ada sepatu, tas, kemudian juga ada Barang-barang sandang lah ya. tekstil ya, bahan ya fashion lah, produk fashion kayak gitulah ya. Kayak tas-tas yang kalau lu lihat di mall-mall kelas 2 itu banyak yang KW-KW. Nah, itu mereka spesialisasi untuk masukin barangnya itu gitu. Gitu loh, Bang. Jadi biasanya si pemilik barang nih ya, katakanlah kayak Lani punya toko, katakanlah di Mangga 2 gitu ya, atau ITC Mangga Besar gitu. Dia jualan tas nih, terus dia beli ke Cina sana lewat situs, bukan banyak situs, Alibaba segala macam. Dia beli nih, tapi dia nggak tahu mau ngirimnya gimana nih. Kan kalau pakai yang yang resmi-resmi kayak DHL, kayak lagi mahal dan pasti nggak mungkin bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa, karena ketahuan kalau barang itu KW. Kalau barang itu KW nggak akan diterima. Nggak bisa masuk ya? Nggak akan diterima sama DHL-nya. Bahkan dari sana nggak bakal diterima. Oke, terus? Nah, disinilah mainnya forwarder seperti Blu-ray ini mainnya di situ. Jadi nampungin tuh barang-barang. Lah nih beli kirim ke mana nih? Oh, ke Blu-ray aja gitu kan. Pakai Blu-ray bisa nih lewat nih. Bisa nih, gue bisa masukin kata Blu-ray dan bisa. Nah, dikirimlah ke Blu-ray. Dia punya gudang tuh. Di Cina sana itu ada gudang di Guangzhou sama Yiwu. Ngepul barang-barang. Ngepulin barang. Terus Pep juga nih beli nih. Dia katakanlah sepatu, ya kan, saudagar sepatu nih di Blok M, sepatu KW kan. Satu toko dibeli nih sepatu. Iya, dia beli nih sepatu di Cina kan, KW gitu kan. Beli, kirim juga di Blu-ray. Nah, nanti barangnya malah Lani, katakanlah mereka nggak kenal juga. Nggak kenal dan nggak bisa menuhin tuh satu kontainer gitu kan ya. Ya udah barangnya Lani sama si Pep ini dicampurin. Di satu kontainer. Dimasukin dalam satu kontainer. Gitu dikirim lah ini ke Blu-ray yang dikirim ke Indonesia, masuk ke Indonesia ya tadi prosesnya yang ada PPJK tadi segala macam itu. Dan tadi itu Bang, barang itu kan KW seharusnya kan nggak bisa masuk, kontainer masuk oke, dan nggak bisa masuk Indonesia kan. Nah, gimana cara Blu-ray itu dan pejabat Beacuk ini ngakalinnya? Itu dengan barang-barang itu nggak dicatat semuanya Bang. Jadi kan ketika importir itu harus ngurus administrasinya ya, itu kan harus dicatat tuh barang yang lu kirim apa, nilainya berapa, kuantitanya gitu-gitu kan. Nah, si Blu-ray ini dia itu kayak ngekat gitu ya, misalkan lu masukin barang 5 jenis barang gitu, harganya 1 miliar. Tapi yang dicatat tuh cuman misalkan 2 jenis barang, harga 500 juta gitu. Nah, karena nggak tercatat itulah pajak-pajak yang harusnya masuk negara juga akhirnya ke loss gitu kan. Ya, misalnya gini nih, yang tadi kan berarti kan kapasitas kontainer tuh ada 5 nih misalnya kan. 2 barang Pep, 3 barang Lani nih, atau 1 barang orang lain. Jadi 1, 2 nih, campur lah. Sama meskipun tidak terkenal ya kan, segala macam didatangkan di Indonesia, dan hampir semuanya itu adalah barang KW. Cuman memang permainannya itu adalah, dugaannya adalah dari formulir, dari manifestnya itu ya sudah dimanipulasi ya dugaannya. Manipulasi. Itulah akhirnya membuat mereka barang-barang ini masuk ke jalur hijau. Nah, kalau hitung-hitungannya berarti teman-teman, 1 kontainer dipatok oleh Blu-ray berapa? Banyak, nah, itu banget. Enggak, Blu-ray itu jual biasanya ya, itu kan tadi yang kita jelasin tuh yang namanya LCL. Less Container Loading. Jadi kalau less itu berapa feet loading itu
tergantung. Ada yang 20 feet, ada yang 40 feet, ada 40 feet high cube, ada 45 feet. Apa sih? Ya, Lu mantan orang kargo ya? Dulu Lu dulu ngimpor ya? pemain Fabian Black. Jangan disebut dulu. Jadi biasanya kalau untuk LCL itu harganya itu beda-beda. Tergantung jenis barangnya dan berapa banyak. Misalkan Lani nih masukin tas 10 kubik meter gitu, CBM atau biasa disebut CBM. Sementara Pep nih cuma karena dia pengusaha yang lebih kecil lah gitu ya. UKM cuma dua kubik gitu kan. Pasti harganya akan beda gitu kan. Nah, kalau yang full kontainer, misalkan Lani masukin satu kontainer nih gitu kan, tas semua gitu kan. Itu harganya itu sekitar 200 sampai 250 juta per kontainer yang Lani bayar ke si Blu-ray. Tapi yang Blu-ray bayarkan ke Bea Cukai ke negara. Bea Cukai yang mana dulu nih, pejabatnya atau kas negaranya? Kas negara dulu, yang resminya dulu. Resmi. Yang resminya itu cuma berapa lagi kemarin? Kalau buat kontainer 40 feet itu 40 juta aja, Bang. 40 juta ya? Iya. 40 juta tuh. Gila, dari 200. Berarti ada 160 juta tuh buat 160 sampai 210 juta kan, 200 juta buat sampai dikantongin dia. 250 juta. Yang bagian dari itu adalah untuk suap. Untuk suap. Dan itu nilainya lebih rendah loh, Mas. Kalau menurut teman kita ya, cerita juga ke Mas Febrian, mereka itu yang harus dibayarkan ke negara itu 100-an nyampe ya, Mas. Ya, Nggak jadi ukuran 40 feet juga. Jadi kalau yang resminya ya, itu sekitar harus, kalau dia bayarkan, yang bayar itu ada bea masuk, ada PPN sama PPH. Ada tiga item yang harus dibayar nih. Itu kalau misalkan harga satu kontainer 1M, itu yang harus dibayar itu sekitar 120 sampai 250 juta. Itu yang masuk ke negara? Yang masuk ke negara harusnya. Karena kalau kayak bea masuk itu kan nilainya berbeda-beda tergantung jenis barangnya kan. Kalau lartas pasti akan lebih, kayak tekstil itu pasti akan lebih besar. Kalau barang-barang yang murah-murah itu ya lebih, ini 7,5 sampai 30% tuh kalau bea masuk. Jadi kalau itu harusnya itu sekitar 120 sampai 250 juta yang harusnya masuk. Tapi Blu-ray itu cuma bayar 40 juta. Iya. Nah, itulah karena kenapa bisa dia bayar cuma 40 juta, ya itu tadi mainin dokumen tadi. Iya, betul. Dan jadi nilainya dikecilin. Yang menjadi magnitud juga adalah, tadi kan sudah dijelaskan ya di awal ya, bahwa mereka ini kemampuannya itu mendatangkan sekitar 1.500 sampai 2.000 kontainer nih. Kalikan aja cuy, 200 juta. Ya kan? 200 juta kali 2.000 kontainer. 400 miliar cuy. 400 miliar satu sehari, sebulan ya. cuy. Makanya 7 miliar itu, suap itu kecil. 400 M cuy, cuma 7 M. Merem doang itu. Nah, mereka nih impor sendiri apa pakai perusahaan lain juga kerjasamanya? Nah, itu bagian dari permainan di dokumen. Jadi kalau di dokumen itu kan harusnya jelas nih ya, siapa sih pemilik barang. Kayak tadi nih misalkan Lani Pep, sebenarnya itu barang itu disebut campuran. Barang campuran itu nggak masalah, asal pemiliknya di state dengan jelas, ditulis dengan jelas nih namanya. Oh, ini punya si Lani, ini punya si Pep. Yeah. Nah, tapi yang dilakukan Blu-ray ini ternyata nggak kayak gitu, Bang. Barangnya dijadikan satu, pemiliknya dijadikan satu juga. Jadi pakai izin impor perusahaan bonekanya dia. Mereka bikin boneka. Mereka bikin perusahaan boneka. Lani kemarin sempat nelusurin di mana? Ahu mereka data perusahaan. Di Jakarta, Medan, sama Surabaya ya. Iya. Jadi kan yang kita dapat infonya itu, Bang, diduganya ya Blu-ray ini sekarang tuh punya 20 kurang lebih lah 20 perusahaan boneka, diduganya boneka kan. Nah, perusahaan itulah yang kemudian tadi kata Mas Febrian bilang mereka memproses impor barang yang dipesan oleh klien-klien mereka gitu ya. Dan pas gue telusurin data perusahaan mereka, di googling segala macem, itu mereka memang perusahaan impor dan barang itu banyak juga, Mas. Nggak cuma sepatu, nggak cuma baju, tapi ada juga kayak misalnya peralatan dapur dan lain-lain. Kita kan sempat ini ya, itu ada di Jakarta, ada di Semarang, dan di Medan tuh yang kita ambil sampelnya. Surabaya juga. Surabaya juga ya. Surabaya juga. Nah, kalau di Jakarta itu alamatnya ternyata satu atap sama kantor Blu-ray, Bang. Yang itu tuh gue coba. Iya, bener ya. Gue coba ini ya. Bener-bener perusahaan dia sendiri juga, lu lagi. Iya. Bahkan
pemilik sahamnya sama itu juga ya, Lan? Iya, orang-orang itu Oh, aja kita udah sebenarnya. beli AU-nya juga ya? Iya. Udah beli AU. beli dong. Nah, ini Jangan kayak orang susah, 400 M, Bang. Gila. ya. Gue di sini aja ya. Oh, digeser, oke. Geser biar lebih enak. Nah, jadi ini yang di Jakarta, apa nama perusahaannya PT, yang gue inget tuh PT New Era New Normal. Ini kayak dibikin zaman Covid kali ya? Era normal. Asli. Iya, benar juga. Benar sih. Era New, jelek banget tulisan gue. Makanya lo nyaci-nyaci lo, Lan. Walat lo. PT Era New Normal. Normal. Oke, sama ada satu lagi. Ini yang gue inget PT Toba Putra. Itu di Medan ya? Iya. Putra Toba Logistik. Oke, nah ini satu atap sama kantor Blu-ray. Sementara ini dia itu juga satu atap sama satu perusahaan lain yang ternyata dia, Kantor cabangnya Blu-ray ya. iya Medan ya? kantor cabangnya itu. Dan dia itu sebelumnya ternyata bermasalah juga tuh. Karena impor barang KW segala macam. Sempat rame. Nah dari dua perusahaan ini, mereka pesen nih ya, pesan barang impor itu pakai forwardernya Blu-ray. Ya iyalah, namanya kantornya sama di situ. Jadi ya, Tinggal turun lantai. Masuk pelabuhan. masuk pelabuhan. Nah ini masuk ke Jalur. pemesan lah ya. Apa nih? Ya, itu langsung si pembeli. Pembeli. Pemilik barang. Pemilik barang kali. Pemilik barang yang sesungguhnya gitu lah ya. Iya. Nah, jadi poinnya adalah mereka yang beli barang, tapi ternyata ini si Blu-ray muter dulu ke orang perusahaan Iya, ini. pakai namanya mereka. Itu undername. Undername yang pada akhirnya nama mereka ini nggak tercatat tuh di di dokumen-dokumen impor. Gini lah kurang lebih lah alur barang yang Blu-ray proses sampai akhirnya masuk ke pemesan barang. Kosong Jadi- kantornya. Jadi Kosong ya? seakan-akan si Iya. PT Era New Normal dan PT Toba Logistik ini yang beli barang di China sana. Karena sebagai importir. Karena di dokumen itu ada yang namanya consignee. Consignee itu disebutnya pemilik barang atau pengimpor barang. Nah, itu consignee-nya itu pakai nama ini PT Era New Normal, PT Toba Logistik dan 20 perusahaan lainnya itulah Iya. gitu. Kita sih udah ke nih yang di Jakarta itu kantornya udah tutup sekarang. 2 kali ya. 2 kali. Yang pertama masih gua. buka. Terus yang bukan kedua, bukan lu ya? Pertama gua sama Intan datang. yang Waktu kedua itu masih buka. Yang kedua siapa yang tutup? Yang kedua lagi Gue. sama Intan. Ternyata udah tutup. Kalau yang di di Medan itu masih buka dan menurut orang di sana sih iya oke ini berhubungan sama Blu-ray. Ada juga yang di Surabaya Pep ya? Ada, kita cari ke rukonya malah jadi warung bakso ya. itu cuman tercatat aktif di importasi. Ini kayaknya setelah OTT KPK kemarin mereka tiarap ya kayaknya, bubar segala macam. Nah, kita dari tadi cerita Blu-ray nih, kita belum cerita nih. Siapa sih Blu-ray ini sebenarnya pemiliknya? Nah, itu kita dapat bocoran dari salah satu mantan ordal ya, mantan pegawainya Blu-ray. Jadi Blu-ray ini awal terbentuk itu berdirinya itu sekitar awal 2000-an lah. Dia juga nggak tahu pasti, tapi 2000-an itu udah ada kata dia. Nah, pemiliknya itu setahu dia namanya itu Gito Huang. Nah, Gito Huang Orang ini WNI ini ya, WNI ya. WNI. Terus si Gito Huang ini awalnya ya ada beberapa sumber yang bilang Blu-ray ini awalnya cuma warna kecil Bang, nggak Masih teri ya, ya, 1 2. teri lah, bukan teri mungkin cere lah gitu ya. Sebulan itu cuma 1-2 kontainer katanya kan, kecil kayak diperhitungkan lah. Sampai kemudian dia ketemu sama seseorang yang bernama Harry Black. Oke. Nama Bukan aslinya Fabian Black tadi ya, bukan deh. Bukan. Tapi Black ada and nama white kalau itu. ada nama aslinya ya? Ada namanya itu, bacalah di Majalah Tempo. Nah, itu namanya Harry Black. Nah, dia ini diperkenalkan sama temennya ke Harry Black ini. Harry Black ini siapa? Yang Pep tadi bilang tadi, PPJK. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan di Semarang. Nah, mulailah. Dia ini pokoknya orang yang cukup disegani di Pelabuhan Tanjung Mas
Semarang lah gitu ya, penguasanya Tayuma Semarang. Mulailah dari situ berkembang, Durei buka cabang di mana-mana tadi. Medan, tadi itu cuma di Jakarta doang, Lan. Kantornya pun katanya tadi itu kecil. Cuma 2 ruko, Bang. 2 ruko dijadiin 1 tadinya itu. Nah, sekarang itu kantornya dia ini yang kita foto nih ya, yang ini tadi nih. Yang Jakarta ya? Itu 3 ruko. Nah, gue hitung tuh masuk ke sana, gue hitung ini berapa lebar ya? 14 meter adalah. iya. Itu baru 1 lokasi, Lan. Iya. Di dekat dia ini ada lagi, katanya total itu dia punya 9 ruko. Di situ. Bayangin sendiri punya 9 ruko, cuy. Segede apa tuh kan perusahaan. Nah, itu dia ketemu sama Harry Black itu kan berkembang, buka cabang di mana-mana segala macam. Surabaya, Medan dan segala macam itu. Terus kemudian belakangan perusahaannya ini memang secara akta itu diserahkan yang ininya di atas namanya itu pemegang saham utamanya itu adalah John Phil. Kemarin kan lu yang beli itu ya, apanya ya? Tersangka itu. John Phil itu ya? Iya. Pas foto pertama kali. Ini. Oh ya ini nih. Yang tersangka dan menyerahkan diri tengah malam. Iya. Jadi nama Gito hilanglah di perusahaan itu. Tapi ada nama satu perempuan namanya Mariani Huang. Nah ini kita belum tahu nih siapa nih. Apakah anaknya ya? atau istrinya, atau keponakannya, atau kakaknya, atau adiknya, tapi marganya sama. Kalau orang Tionghoa itu kan biasanya marga itu kan sama kayak Batak lah ya, Silalahi masih Silalahi gitu kan, gitu seperti itu. Nah, pengurusnya Silalahi. Saya juga jadi teringat karena sebenarnya Tempo sudah pernah memunculkan nama Blu-ray ternyata. Misalnya kita artikel 2019, 1 Februari 2019 itu Linda ternyata sudah menulis yang soal tadi karena Febrian menyebut Harry Black. Jadi saat itu ada persoalan di soal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan salah satu pemainnya dugaannya adalah Harry Black. Nah, Harry Black ini menggunakan forwarder itu namanya Blu-ray. Cuman waktu itu tulisnya masih Blue Strip Ray. Jadi belum, kita kan Blu-ray biru dan sinar biru kan, Blu-ray kan gitu. Jadi memang dan kayaknya memang artinya kita sudah pernah menulis Blu-ray nih dulu nih. Artinya 2019 itu dia sudah muncul namanya dan sekarang muncul lagi dalam kasus ini. Tapi nggak tahu nih setelah kasus ini karena tadi kan cerita Lani dan Febrian kantornya pada tutup kan. Tapi dari awal kan kita sudah cerita nih korupsi modus di bea cukainya, bagaimana memasukkan jalur dokumen ya untuk bisa jalur hijau jalur merah, sampai kita cerita bagaimana Blu-ray jeruannya nih sampai mereka bisa mendatangkan barang KW2. Tapi kita juga jangan ketinggalan. Kasus ini kan masuk penyidikan juga di KPK. Sampai sekarang masih terus berkembang. Nah, kemarin dari teman-teman, dari hasil perolehan wawancara teman-teman, bagaimana perkembangan penyidikan di KPK dalam kasus ini seperti apa? Ya, ini kan yang tersangka di Bea Cukai itu eselon 2 ya, Eselon 2. level Direktur gitu. Direktur. Nah, penyidik memang sudah mendapatkan kesaksian ketika pemeriksaan bahwa dia juga menyetorkan uang ke pejabat yang lebih tinggi, dan itu memang sedang digali oleh penyidik ya untuk di kasus ini. Memang kita juga dapat indikasi bahwa beberapa pejabat yang lebih tinggi itu sebetulnya dalam tanda kutip terlibat gitu ya, bertemu segala macam, tapi memang itu yang sedang diusut oleh penyidik ya untuk di Blu-ray ini. Jadi kayaknya akan ada orang lain nih sebenarnya. Menjadi tersangka ya. Karena memang nggak masuk akal juga. Nggak masuk akalnya begini logikanya teman-teman. Ada duit subsidi, suap lah, 7 miliar, ya kan, kepada satu kelompok. Katakanlah tadi ya, Pak Direktur, Pak Kasubdit, dan Pak Kasih. Ya kan, uangnya masuk 7 miliar tiap bulan. Ya kan, barang yang datang tiap bulan itu 2.000 cuy. Ya kan. Masa cuma 3 ini aja cuy? Ya mungkin lah. Dan sorry, satu lagi, ini kan loh. tempusnya pendek banget ya, yang di KPK ini dari 2024 ya kan, 2002 sampai
2026 pendek banget gitu. Padahal sumber kita cerita praktek ini tuh sudah lama terjadi sebenarnya, gitu. Dan Bertahun-tahun gitu. Dan bahkan bukan cuman Blu-ray gitu, yang lain pun juga ada indikasi keterlibatan gitu. Makanya dari pihak Blu-ray ada di majalah ya. Kok cuman kita gitu. Terus Kuasa hukumnya si John Field ya. Bilang kok kenapa Blu-ray yang padahal ada yang lain gitu. Makanya ini kan ketiga pejabat ini kan dijabat oleh petinggi sebelumnya kan? Mereka diangkat oleh petinggi sebelumnya kan? Iya. Nah, jangan-jangan ini benar-benar memang cuma ganti pemain, jangan-jangan. Ya kan? Ada yang cerita ini sih Bang, menurut importir ya. Ini tuh memang nggak akan bisa hilang gitu loh Bang. Nggak akan bisa hilang kan? Tapi mungkin bakalan ganti pemain Karena ada aja supply sih. demand nih. Iya benar. Ya kan? Ada supply demand. Ya kan? Bagaimanapun kan demand barang-barang KW seperti fansnya Febrian dan Pep kan? Wih, sorry, saya Banyak, masih banyak anti nih. KW Club. Iya kan? Banyak. Sementara ada celah untuk bermain di sana kan, bea cukai itu kan. Betul. Padahal alasan bea cukai itu udah sistem. Nah itu jawaban mereka sih sebenarnya. Iya, itu kita tanya kan jalur merah ini gimana parameternya kan itu yang diutak-atik gitu kan. Sudahlah ada sistem, mereka bilang itu otomatis gitu kan. Penetapan itu bukan ujuk-ujuk manual gitu. Bahkan di pelabuhan itu kan ada alat scan gitu loh, bisa X-ray. Itu cuma di Jakarta doang tapi Pep. Iya, nggak semua ya. Di Semarang, sama Surabaya, sama Medan nggak ada. Masih banyak celahnya. Itu pun sudah dibikin sistem elektroniknya juga. Manusia ini kan pintar ya, bisa ngakalin sistem. ngakalin lagi sistem gitu. Jadi sebenarnya penentuan jalur merah, jalur hijau ini sudah digital. Udah Ya digital. kan? Sudah ada segala. Cuman orang-orang ini berhasil Iya. manipulasi digital itu ya. Karena dari dir 1 melapor ke dir yang lain gitu, tolong disesuaikan, nah gitu lah. Nah, soal apakah ini akan terjadi lagi dugaannya sama seperti apa orang perusahaan forwarder aliansi itu, orang pejabat Alfie bea itu cukai. ya Bang ya? Iya, karena yang model Blu-ray ini itu sebetulnya banyak gitu. Dan mereka tuh juga melakukan modus yang sama, bikin perusahaan-perusahaan. Nah, Modusnya mirip lah ya, tapi mungkin nggak sebesar Blu-ray sebesar. gitu kan. Cuman orang di baliknya juga ada tinggi kabarnya yang forwarder lain gitu ya. Iya, ada petinggi negara. Banyak sebenarnya orang pentinggi di sini ya kan. Iya, karena memang ini cuy. Ini pertama tadi ya. Ini kan gede banget ya. Ini dari satu perusahaan loh, 2000 forwarder. Anda bayangkan dia adalah salah satu pemain besar. Nggak salah ada 6 ya kemarin tuh teman-teman temuannya. 6 atau 7 perusahaan besar ya yang pemain intinya di forwarder ini. Berarti ada belasan ribu tuh forwarder yang masuk ke Indonesia. Tapi begini teman-teman, pentingnya kenapa suap ini harus dibongkar nih sebenarnya. Karena artinya orang-orang seperti saya yang kelas menengah bawah ini, ya kan, membeli sebarang-barang, ya nggak KW, nggak mesti KW juga sih. Ya kita anggap saja lah barang dari forwarder ini barang-barang yang bener ya, segala macam. Dengan adanya soal suap-suap ini, nggak salah suap, tapi pemeras-pemerasan ini kan artinya kan ada cost yang lebih tinggi, bertambah. Menjawabkan harganya juga menjadi mahal kan bagi kita kan. Ya akhirnya ujung-ujungnya masyarakat lagi ya kena dampaknya dari korupsi, dari suap ini kan. Ya tapi kita berdoa aja mudah-mudahan bukan cuma ganti pemain tadi lah ya. Yang meskipun dari asosiasi forwardernya pesimis ya. Ini akan hilang ya. Dari importir sih Bang. Importir ya. Importir ya. Mereka pesimis Cerita. ini bakal hilang ya. Iya. Karena udah terlalu menggurita lah gitu menurut mereka sistemnya kayak gini. Dan sebenarnya ya Bang, kalau penjelasan dari Alfie tadi, itu kalau misalnya forwardernya resmi itu yang benar nggak ada tuh perusahaan boneka. Artinya gini, forwarder tuh nggak bisa masuk ke ranah trader Bang. Kalau mereka bikin perusahaan Iya, mereka boneka itu mengapalkan kan, aja kan harusnya. iya. Dan mereka tadi yang Mas Feb bilang punya Blu-ray itu punya gudang di China sana itu kan ranahnya trader juga sebenarnya. Iya, iya. Ya kita lihat aja nanti apakah ini KPK apakah berhenti di 6 tersangka ini. Kalau janjinya kan kemarin mereka mencoba mencari orang lain kan yang di kasus ini kan. Yang termasuk kedua, beneficiary owner-nya dari ini kan. dari Ya, tadi sudah disebut. Importernya itu ya. Kalau lupa siapa namanya di rewind aja. Iya. Ada tadi disebut. Lo dibaca dong di majalah Tempo. Oke, teman-teman ya, thank you ya. Oke Bang. Oke. Mana barang KW lo, Lat?
Ini ketahuan.